Halo, perkenalkan nama saya Roni Sirenonope, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, NIM 19030400085, program studi ilmu politik, tugas dari mata kuliah komunikasi politik. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai media massa. Media massa pengertian jenis karakteristik fungsi peran faktor dampak contoh. Pengertian media massa ialah dalam bahasa Inggris massa media, singkatan yang berasal dari media komunikasi massa, dalam bahasa Inggris massa communication, media massa yang yaitu sarana penyampaian pesan-pesan aspirasi masyarakat sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas. Jenis-jenis media massa, adapun jenis-jenis media massa yang diantaranya yaitu yang pertama media cetak, misalnya seperti majalah, koran, surat kabar dan lain-lain. Yang kedua media elektronik, misalnya seperti radio, TV, film atau video dan lain-lain. Yang ketiga media siber, misalnya seperti media sosial, website, portal berita, blog dan lain-lain. Setiap jenis-jenis dari media massa memiliki sifat-sifat khasnya. Oleh sebab itu penggunaan juga harus diperhitungkan sesuai kemampuan dan sifat khasnya. Karakteristik media massa, adapun karakteristik media massa yang diantaranya yaitu yang pertama publisitas, yaitu yang disebarluaskan kepada masyarakat atau publik. Yang kedua universitas, yaitu pesannya yang bersifat umum mengenai segala aspek kehidupan serta semua peristiwa di berbagai tempat maupun menyangkut mengenai kepentingan umum sebagai sarana masyarakat umum. Yang ketiga kontinuitas, yaitu kesinambungan sesuai dengan periode pengudara ataupun jadwal tertibnya. Yang keempat aktualitas, yaitu yang berisi hal-hal baru. Aktualitas dapat diartikan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat umum. Yang kelima periodisitas, yaitu tempat atau berkala, seperti misalnya harian, mingguan ataupun siaran sekian beberapa jam per harinya. Fungsi media massa, adapun fungsi media massa yang diantaranya yaitu yang pertama sebagai pemberi informasi kepada masyarakat umum secara tepat waktu. Yang kedua sebagai pengambilan keputusan, berperan dalam menghantarkan informasi untuk mengambil keputusan. Yang ketiga sebagai bahan untuk diskusi, memperjelas permasalahan yang dihadapi serta menyampaikan pesan-pesan para pemuka masyarakat. Yang keempat sebagai pendidik, sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melalui berbagai macam informasi. Contoh, masyarakat dapat memperoleh informasi secara luas sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat dari berbagai sumber, terutama dari media-media massa, dari siaran televisi dan radio, media elektronik, surat kabar dan majalah, media cetak, komputer pribadi, atau bahkan dari internet. Pengaruh media massa dalam komunikasi politik. Yang pertama sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada. Media massa sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik bermakna bahwa media massa berperan sebagai alat kontrol. Yang kedua sebagai pembentuk agenda yang penting dalam isi pemberitaannya. Media massa berperan dalam pembentukan opini dengan cara pembentukan agenda ataupun pengkondisian pengaruh untuk mengikuti dan mendukung rencana pemerintah. Yang ketiga, platform bagi para politisi, juru bicara dan kelompok kepentingan. Media massa merupakan platform batasan dari pihak-pihak yang memiliki advokasi dengan bukti-bukti jelas bagi para politisi, juru bicara dan berbagai kelompok kepentingan. Yang keempat, media massa menjadi tempat berdialog. Media massa terbukti mampu menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pandangan di masyarakat ataupun di antara pemegang kekuasaan. Yang kelima, media massa bagian dari mekanisme
penguasa untuk mempertahankan kedudukan. Media massa dapat dijadikan alat politik untuk mempertahankan kedudukan bagi para penguasa. Yang keenam, media massa insentif untuk publik. Media massa secara tidak langsung berperan dalam mendidik masyarakat untuk belajar, memilih dan ikut serta dalam kegiatan politik, misalnya dalam menentukan kebijakan politik. Yang ketujuh, media massa menjadi penentang utama. Media massa bisa menjadi penentang utama terhadap semua upaya dan kekuatan-kekuatan yang datang dari luar. Yang kedelapan, media massa memiliki rasa hormat. Media massa memiliki rasa hormat kepada masyarakat dalam perannya membuat sesuatu menjadi masuk akal di lingkungan politik. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dalam presentasinya. Terima kasih.